سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada para jamaah yang mempunyai kelebihan harta, yang ingin bersedekah, yang ingin berinfak. Kami dari BKM dan pembangunan masjid masih menerima sumbangan atau sedekah kaplingan. Kaplingan apa? Kaplingan untuk kamar mandi, kemudian toilet, midoah, tempat berwudu dan sebagainya yang ada di samping. Kemudian yang saya sampaikan kemarin juga, bagi yang mau memberikan bantuan tetapi tidak bisa dengan tunai, bisa dengan mengirim ke nomor rekening yang telah tersedia di bawah ini. Nomor rekening Bank BSI 95 95 97 97 97 95 95 97 97 97. Mudah diingat. Kemudian bagi yang punya mobil banking, karena zaman sekarang itu kalau orang ditagih, aku nggak bawa duit katanya, emang nggak bawa duit, di kantongnya nggak ada duit, di dompetnya nggak ada duit, cuma di handphonenya. Itu mobil banking. Jadi bagi yang mau pakai mobil banking bisa scan kirisnya. Kirisnya itu ada di depan kita ataupun di samping saya ada ini. Ya, para jemaah rahimakumullah, kembali kami umumkan infak Ramadan di malam ke-16 sejumlah Rp375.000. Kemudian saldo akhir sampai dengan malam kemarin Rp2.630.000. Kemudian yang memberi tausiah dan sekaligus imam kita pada malam hari ini adalah Alul Karam Al-Ustaz Herdiansah Rangkuti SPDI. Kemudian Bilalnya Al-Ustaz Muhammad Yusuf Rai dan Al-Ustaz Asmin Siregar serta Al-Ustaz Sahril. Kemudian mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Herdiansah Rangkuti. Pada beliau, faltafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu bapak jamaah sidang tarawih tausiah singkat, saya lihat maksimal 15 menit. Berarti tak boleh 15 menit lebih ini. Jadi ini saya sebenarnya hari rocker ini. Kemarin kurang enak badan, jadi tetap saya bawakan judul yang diamanahkan kepada saya, kesempurnaan puasa. Kita ini kadang mungkin bertanya, apakah puasaku ini sudah sesuai? Apakah sudah sempurna? Maka kita tidak bisa memastikan kalau sudah sempurna puasa kita. Maka tentu kita harus merujuk
kepada aturan agama kita. Saya yakin banyak pendapat dalil yang menjelaskan tentang kesempurnaan puasa ini. Maka saya coba hanya dua macam saja, dua sudut pandang. Yang pertama secara normatif, yang kedua dari sudut pandang tasawuf. Secara normatif, bisa dikatakan puasa kita sudah sempurna ketika kita sudah menunaikan dua hal. Yang pertama, rukun-rukunnya kita tunaikan. Yang kedua, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Jadi, kalaulah kita berpuasa, sudah kita tunaikan rukunnya, niatnya, kemudian menahan dari makan, minum, bersetubuh, dan sebagainya, selesai perkara yang pertama. Yang kedua, sunnah-sunnahnya. Disinilah kadang kita mengabaikan, namanya pun sunnah, dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Jadi kalau ingin meraih kesempurnaan, mesti kerjakan. Yang pertama, makan sahur. Ada juga syaratnya, mesti diakhirkan sahurnya. Jam 2 pun sahur juga itu, jam 1, jam 3. Tapi lebih disunnahkan mengakhirkan sahur. Ya katakanlah entah 10 menit lagi atau 15 menit lagi mau azan. Jadi kalau sudah kita dengar tanda imsak, waduh enggak boleh lagi sahur, bisa. Yang tak boleh itu sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhentilah makan. Tapi kalau masih kita dengar sirene imsak, hajar terus makan lagi. Jadi itu yang pertama, sunnahnya. Saya yakin kita semua bisa mengerjakan inilah. Ada hikmah sahur ini. Kenapa diakhirkan? Biar kuat badan kita esok harinya. Biar tidak lemah, biar tidak banyak alasan tidak kerja. Kita ini semua banyak tanggung jawab ini. Apalagi yang bapak-bapak ini, udah siap-siap lah ini, udah ketar-ketir ini, tuntutan bin ini. THR ku mana bang? Baju anak-anak bang? Macam ini. Maka harus sahur. Biar kuat berusaha. Perkara rezeki biar Allah yang ngatur. Yang penting usaha dulu. Nah, itu hikmahnya, makanya kita sahur. Kita perlu tenaga di siang harinya untuk usaha. Yang kedua, sunnahnya berpuasa ini adalah menyegerakan berbuka dan berdoa. Jangan lama-lamakan, aku masih kuat masih tahan setengah jam lagi nih. Enggak buka-buka deh. Hilang sunnahnya. Yang ketiga, tinggalkan mengumbar nafsu kesenangan. Walaupun itu halal, tapi jangan mencari-cari celah untuk bersenang-senang seolah-olah dia lupa sedang berpuasa. Yang keempat, sunnahnya zikir dan baca Quran. Ini perkara baca Quran ini, ada saya dengar ini, ngapain baca Quran kalau tidak tahu artinya? Ya kapan pula, sampai kapan lagi kita bisa paham arti Quran tuh? Kita bukan orang Arab. Baca sajalah Quran itu. Yang penting makhrajnya pas, tajwidnya pas. Karena Al-Quran itu turun, tidak diterjemahkan. Saya Pak Bu pernah berjumpa, ya mungkin rezekilah jumpa dengan seorang kiai yang memang dia menciptakan metode belajar Quran ala ba'dadiyah, yang zaman-zaman kita dulu lah, ada ta bawa i adopen u a i u, yang model-model begitu, tapi lebih modern.
Lupa pula saya nama kiai ini, dua doktor beliau ini. Ada banyak di YouTube tutorial beliau untuk belajar. Jadi kedatanganlah kami kiai ini, kumpul-kumpullah kami di pesantren di Jalan Sedap Malam sampai jam 12 sampai jam 1 bercengkrama, bercerita. Satu hal yang saya dapat dari beliau, kata beliau begini, bacalah Quran itu sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Karena setiap gunnah, ikhfa, izhar, idgham yang kita baca itu, resonansi suara yang kita ucapkan itu, itulah yang akan berpengaruh kepada diri kita menjadi mukjizat. Ini kan Al-Quran ini mukjizat Rasul. Siapa saja yang membacanya sesuai dengan kaidah tajwidnya, itu akan berpengaruh kepada ketenangan pikiran, ketenangan hati, ya kan, kedekatan kita kepada Allah. Maka tak heran ada orang yang tidak paham baca Quran, tapi ketika dia baca Quran, pas kalimat tentang azab, tentang kematian, nangis dia, Bu. Itu ada tuh viral itu di YouTube, anak-anak tahfiz di luar negeri tanding. Ini anak ini bukan anak pesantren, enggak, cuma anak rumah tahfiz saja, yang masih anak-anak, belum pandai bahasa Arab. Ketika ayat tentang kematian, menangis dia terseduh-seduh sampai orang Arab bergeleng-geleng kepala. Masya Allah. Itulah hebatnya, dahsyatnya Quran. Kalau kita baca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan ikhfanya, makanya ayolah. Belum ada kata terlambat, belajarlah kita. Makanya kalau ada orang yang berpaham-paham, ngapain kalian baca, capek-capek kalian baca, tadarusan. Sampai ada larangan nggak boleh tadarus Quran di masjid. Ini sayang sekali, ini pemerintah pula ikut-ikutan ya. Bahwa dimatikan apa dikurangi katanya. Allahu Akbar. Kalau kita dulu, mungkin saya pun yakin di sini, walaupun saya tidak besar di kampung ini, di mana-mana masjid anak-anak itu berebut. Enggak terserah mau salah baca, mau yang penting semangat baca dulu. Ah, sekarang motivasi itu sudah kurang. Mohon maaf, di masjid kita ini saya tidak tahu bagaimana tradisi tadarusnya, tapi ini masukan. Saya dengar ini. Saya dengar dari masyarakat. Tolong katanya dilibatkan anak-anak di sini ngaji, atau anak gadisnya, anak remajanya, anak-anak SD-nya dilibatkan. Mereka ingin juga. Nah, ya ini masukan saja. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, zikir, baca Quran termasuk sunnah puasa. Yang terakhir secara normatif masih ini Bu ya, bersedekah. Saya lihat kemarin tema dari Bapak Ustadz Arifin Marpau tentang sedekah, beliau sudah sampaikan ya, ketika Anas bertanya kepada Nabi, ayu sedekatu afdol ya Rasulullah, kapan sedekah yang paling afdol? Nabi jawab, yang paling afdol itu di bulan Ramadan. Tadi sudah sampaikan sama BKM, 300.000 per kapling. Karena ini saya sudah ucapkan juga, mau tak mau saya harus kasih ini, tapi nantilah. Nah, makanya tadi saya dengar M-Banking bisa, Bank BSI bisa, nggak bisa lah. Terus tahu orang lah, nanti kita scan aja barcode-nya, udah nyampe, insya Allah. Jadi paling afdol di sini, Bu. Jangan tunggu-tunggu kita banyak uang, tunggu-tunggu kaya, nggak bisa. Nah, itu cara setan itu untuk menunda-nunda amal. Nabi itu orang yang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan meningkat dermawannya, ya, bersedekah. Nah, inilah 5 hal yang harus kita perhatikan untuk mencapai kesempurnaan puasa kita secara normatif. Rukunnya perhatikan, sunnah-sunnahnya kerjakan. Nah, yang kedua, adapun secara sudut pandang tasawuf, Imam Al-Ghazali berkata ada 6 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, tundukkan penglihatan pandangan kita dari yang haram atau yang makruh atau yang melalaikan diri mengingat Allah. Jadi Ustaz nonton sinetron boleh,
boleh, tapi tiba saatnya sholat. Yang haram tinggalkan, yang makruh jauhi, yang melalaikan memang tidak haram, tapi melalaikan kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jaga mulut dari berkata dusta, fitnah, adu domba, menggunjing, mengumpat. Karena Nabi pernah menyampaikan, "Malam yada' qaulaz zuri wal af'ala bihi." Siapa yang tidak menahan berkata kotor, berkata dusta, bahkan mengamalkannya, tidak menahan berkata dusta, bahkan mengerjakan dusta, falaisa lillahi hajatum min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus puasa kita. Jadi kalau sedang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, menurut pandangan tasawufnya, hindari dari kata-kata dusta. Bukan itu saja, fitnah, menggunjing, adu domba. Yang ketiga, hindari telinga kita mendengarkan yang haram. Termasuk ketika ada orang menggunjing di samping kita, asing ngata-ngata orang aja kerjanya, mengungkit-ungkit dosa. Tinggalkan, jangan. Kita malah cecar dengan pertanyaan, oh iya ya, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Sama dosanya dengan orang menggunjing. Ini tinggalkan. Yang keempat, jaga anggota badan kita dari berbuat dosa. Tangan jangan jahil, kaki jangan melangkah ke tempat maksiat, kemudian perut jangan diisi dengan makanan yang haram. 4. Yang kelima, kalau berbuka puasa jangan kekenyangan, seolah-olah dendam, seharian lapar dihantamnya semua. Jangan. Yang keenam, ketika kita makan berbuka, kita harus hati kita ini harus berharap, roja, harus takut, khauf kepada Allah. Apa yang kita harapkan? Berharap diterima puasa kita, takut ditolak puasa kita. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Maka kita tidak boleh menjustis, memponis ibadah kita itu sudah pasti diterima oleh Allah. Secara syariat kalau sudah kita kerjakan, iya sudah. Tapi ini kan pandangan tasawufnya, harus ada dalam hati itu rasa khauf, takut, khawatir. Kira-kira diterima enggak ya amal ibadahku ini ya. Makanya harus ada rasa khauf ini kita pelihara dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Jadi ini semua untuk mencapai kesempurnaan puasa ini, jujur saya sampaikan, kita semua ini tidak akan mampu. Saya ulangi, kita tidak akan mampu kecuali setelah kita usaha dan berharap rahmatnya Allah. Di surah An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Dan sekiranya tidaklah karena karunia dan rahmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bersih dari berbuat perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar selama-lamanya. Tapi karena karunia Allah, karena kehendak Allah, Allah kehendakilah kita mampu untuk mengerjakan puasa ini, menyempurnakan puasa ini. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah dan saya pun pribadi, mari kita berharap hanya kepada Allah. Setelah kita berusaha menyempurnakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, menjaga hati kita dengan pandangan tasawufnya, moga-moga disempurnakan puasa kita, dan puasa kita ini akan meredam dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita. Mumpung masih ada waktu kepada kita kurang lebih 12 hari lagi ya, kita berjuang. Kita ini sudah di pertengahan, 10 hari pertengahan dan 10 hari terakhir. Semakin kita semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan saya berdoa BKM sukses untuk menunaikan kegiatan Ramadan ini, dan kita tentu masyarakat mendukung ya segala program yang kita anggap baik, terutama saat ini sangat mendesak. Tolong segera sisihkan infak kita, sedekah kita di masjid kita yang sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.